Taman Siswa dan Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah. Berdiri dan berkembangnya organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Sekolah Muhammadiyah pertama didirikan tahun 1911, satu tahun sebelum Muhammadiyah berdiri. Perkembangan selanjutnya sekolah ini menjadi work school atau sekolah rakyat 3 tahun. Sebagai pendiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan aktif memberikan pendidikan tentang agama dan pengetahuan lainnya kepada penduduk di sekitar kampungnya. Muhammadiyah juga mendirikan sekolah rakyat 3 tahun yang diberi nama Sekolah Kesultanan atau Sultan Ed School. Menyusul kemudian HIS Muhammadiyah. Sekolah menengah yang dimulai dengan MULO yang diberi subsidi oleh pemerintah Belanda. Juga sebuah Algemeen Middle School atau AMS dan Holland Inland Quake School. Kurikulum sekolah-sekolah Muhammadiyah di masa itu menyeimbangkan muatan pelajaran agama dan umum dengan porsi masing-masing sekitar 50%. Pengaruh berdirinya dan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir di bawah pengaruh kebangkitan nasionalisme bangsa Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda yang dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Dalam pemikiran keagamaan, datang pula gelombang pembaharuan dalam agama Islam yang bersumber dari Mesir, Arab, dan India. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mempelajari pembaruan itu mendirikan perkumpulan Muhammadiyah. Misi Muhammadiyah untuk menyebarkan agama, kemudian membuka dan menyelenggarakan pendidikan, baik sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa yang dibodohi oleh pemerintah Belanda maupun sebagai sarana menyebarkan syiar Islam. Dasar dari Muhammadiyah adalah pembaharuan di bidang agama yang pada hakikatnya mengikuti gerak hidup zaman dan mengeluarkan golongan Islam dari isolasi sekaligus secara positif bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Taman Siswa. Berdirinya Taman Siswa. Taman Siswa adalah sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Pada waktu pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama National Underwich Institute Taman Siswa, yang merupakan realisasi gagasan dia bersama-sama dengan teman di Paguyuban Sloso Kliwon. Tujuan berdirinya Taman Siswa. Taman Siswa sejak pendiriannya mempunyai tujuan politik, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini jelas dari pertimbangan Ki Hajar Dewantara sebagai pendirinya. Sewaktu berada di pengasingan di negeri Belanda untuk mendalami masalah pendidikan. Menurut Ki Hajar, rakyat Indonesia harus benar-benar menyadari arti kehidupan berbangsa dan bertanah air melalui pendidikan. Dengan mendirikan Kindertwin atau taman kanak-kanak yang di kalangan taman siswa disebut Taman Indria. Lembaga pendidikan taman siswa diberi nama National Underwich Institute Taman Siswa dengan Taman Indria sebagai tingkat terendah. Pendidikan taman siswa selanjutnya mengakui hak-hak anak untuk bebas yang dinyatakan tidak tanpa batas. Batas itu antara lain adalah lingkungan dan kebudayaan. Pengakuan atas kebebasan anak adalah suatu prinsip pendidikan yang sangat pokok pada taman siswa. Terima kasih. Demikian penjelasan saya mengenai Taman Siswa dan Muhammadiyah. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian atau materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.